Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini masih di seputar kisah dan hikmah dari orang-orang soleh. Di sini akan mengisahkan tentang Sultan Murad dan waliullah yang gemar membeli minuman keras atau khamar. Sultan Murad namanya adalah Sultan Murad Ahmad, adalah seorang khalifah Turki Utsmani yang terkenal tegas dalam memberantas korupsi dan segala kemunkaran. Beliau memiliki sebuah kisah yang menakjubkan, yang kisahnya ini diabadikan di dalam sebuah buku harian beliau. Jadi sang sultan ini, kisah-kisah yang menakjubkan itu beliau tulis dalam buku hariannya. Yang mana pada masa pemerintahannya beliau itu mengubah suatu kebijakan dan melarang peredaran minuman keras. Tembakau, ya kan, dilarang. Nah, ia bahkan memerintahkan hukuman mati bagi mereka yang melanggar aturan ini. Tegas, karena tentu seorang pemimpin ingin menata negerinya sebaik mungkin. Al-Musnid Syekh Hamid Akram Al-Bukhari dari Mudzakirat Sultan Murad, beliau menceritakan kembali kisah yang sangat menyentuh hati tentang bagaimana yang tertulis di dalam buku hariannya itu. Diceritakan suatu malam sang sultan merasa seakan-akan merasakan ada kegelisahan. Dan kemudian sang sultan mengajak pengawalnya untuk keluar ronda malam di jalanan. Ya namanya mungkin patroli seperti itu. Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar, supaya tidak ada yang tahu bahwa itu adalah sultan. Ia menyamar, pakaiannya bukan pakaian sultan. Mungkin kalau sekarang kendaraannya juga tidak memakai kendaraan kesultanan. Nah, sultan pun pergi bersama pengawalnya hingga mereka tiba di sebuah lorong yang sempit. Karena tadi kan belusukan ke sana kemari, dari jalan besar menuju jalan kecil, terus belusukan. Pemimpin masa lalu. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di atas tanah. Kemudian sang sultan menggerak-gerak tubuh lelaki itu. Ternyata laki-laki itu telah meninggal dunia. Digerak-gerak tubuhnya, kok geraknya semuanya. Dipanggil-panggil namanya, dia tidak menjawab. Oh, napasnya sudah tidak ada. Sudah meninggal dunia. Hanya saja anehnya, orang-orang yang lalu lalang lewat ke sekitar situ, padahal mereka menemukan laki-laki yang tergeletak itu, tidak satu pun yang mempedulikannya. Aneh ini. Sultan merasa heran. Sehingga Sultan memanggil mereka dan tak menyadari mereka itu kalau yang memanggil itu adalah Sultan. Mereka menghampiri, orang-orang bertanya, apa yang kau inginkan? Mereka bertanya kepada Sultan. Kemudian Sultan menjawab, mengapa orang ini meninggal, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya? Itu pertanyaan Sultan kepada mereka. Jadi ditanya, balik bertanya Sultan ini. Karena aneh. Ada orang tergeletak, sementara orang lalu lalang lewat, tapi tak satu orang pun yang mempedulikannya. Akhirnya mereka menjawab,
orang ini orang fasik, tukang berbuat dosa, suka menenggak minuman keras, suka berzina. Lalu Sultan menimpali, tapi bukankah ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya. Kata Sultan yang menyamar jadi rakyat biasa. Akhirnya mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Diantar rame-rame bersama-sama dengan Sultan yang menyamar tadi. Nah, ketika sampai di rumah sang istrinya, laki-laki itu pun menangis. Ya, namanya suaminya meninggal. Orang-orang yang membawa jenazahnya, yang tadi dengan Sultan yang nyamar itu, mereka begitu meletakkan jenazahnya, langsung saja pada pulang. Meninggalkan rumah laki-laki itu. Yang tertinggal hanyalah Sultan dan pengawalnya di rumah itu. Yang lain sudah semuanya pergi. Hanya ada Sultan, hanya ada pengawal Sultan, dan istrinya yang meninggal tadi. Dalam tangisnya sang istri berucap kepada jenazah suaminya. Ngobrol dengan yang sudah mati. Ia berkata, sang istri, semoga Allah merahmatimu, wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang saleh. Itu ungkapan istrinya di hadapan Sultan, di hadapan pengawal Sultan. Perempuan ini berkata kepada jenazah suaminya dengan kalimat, wahai waliullah. Mendengar ucapan itu Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah? Sementara orang-orang membicarakan tentang dia begitu, tentang dia begini. Sampai-sampai mereka tidak peduli. Padahal jenazahnya tergeletak di tengah jalan. Tidak ada yang peduli dengan kematiannya. Yang nganter juga langsung pulang lagi. Karena mereka tahu bahwa orang ini tukang membeli minuman keras. Orang ini adanya ada di tempat hiburan malam. Sang istri menjawab, sudah kuduga pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah, pergi ke toko-toko minuman keras, toko khamar. Dia membeli minuman keras daripada penjual. Daripada penjual dia beli sejauh yang ia mampu. Artinya membelinya itu sesuai ia mampunya, sebagaimana berapa botol dia beli. Kemudian kata istrinya, minuman-minuman itu dibawa ke rumah, lalu ditumpahkan ke dalam toilet. Sambil berkata, suamiku pada saat menumpahkan khamar itu, pada saat menumpahkan minuman-minuman itu, suamiku berkata, aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang. Dan ia berkata kepada pelacur, malam ini kalian sudah dalam bayaranku. Jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi. Setelah itu ia pulang ke rumahnya. Jadi tidak tidur dengan pelacur. Dia ngasih uang, berbicara kepada pelacur bahwa Anda sudah dalam bayaranku, tutup pintumu. Artinya tidak boleh menerima siapa lagi. Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata ia kepadaku, kata istrinya, alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam untuk tidak berzina, tidak bermaksiat. Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir.
ada yang menyebutnya pemabuk, ada yang menyebutnya pelacur. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, kata istrinya, kalau kamu nanti mati, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, yang mau menyalatkan jenazahmu, dan menguburkan jenazahmu. Itu sudah aku sampaikan kepada suamiku. Tetapi suamiku, ia hanya tertawa dan berkata, jangan takut bila aku mati. Aku akan disalati oleh sultannya kaum muslimin. Catat ini. Ia berkata, jangan takut bila aku mati. Karena aku akan disalati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para wali-wali Allah. Mendengar cerita itu, Sultan Murad pun menangis dan berkata, benar, kata Sultan Murad, demi Allah, akulah Sultan Murad. Besok pagi kita akan memandikannya, besok pagi kita akan menyalatkannya, dan kita akan langsung menguburkannya. Akhirnya, prosesi pengurusan atau penyelenggaraan jasad laki-laki mulia itu dihadiri oleh sultan, oleh para ulama, dan para wali-wali Allah, dan seluruh masyarakat. Bagaimana tidak orang sultannya yang ngurus? Para ulama datang, para wali datang. Ini adalah suatu keajaiban yang sangat menakjubkan. Jadi dari kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan tabayun terhadap sesuatu. Hikmah lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabaikan orang-orang yang berbuat baik dan berjihad dalam kebaikan. Pelajaran penting buat kita. Apapun kemampuan kita untuk maksudnya berjuang di jalan Allah, menegakkan kebaikan sekemampuan kita, lakukan itu. Walaupun seperti tadi yang dilakukan oleh seorang waliullah, dia membeli minuman, bukan diminum tapi ia buang ke toilet agar minuman ini tidak ada yang membelinya. Sang pelacur dia bayar, dia katakan tutup pintunya, jangan menerima yang lain karena engkau sudah dalam bayaranku. Artinya malam itu ia sudah tidak berbuat zina. Sang Khalifah Sultan Murad juga memberi teladan yang baik dalam mengurus pemerintahan dan rakyatnya. Bagaimana dia merubah kebijakannya, bagaimana ia menerapkan aturannya, dan begitu pedulinya ia kepada orang yang padahal orang lain tidak mempedulikannya. Semoga dari cerita atau kisah hikmah ini ada buah manfaat untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.